Selamat malam jemaat-jemaat yang ada di dalam rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali. Malam ini kita akan mempersiapkan diri kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengambil tempat dan waktu ini untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan beberapa pokok-pokok doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan untuk pergumulan-pergumulan banyak hal, baik negeri, jemaat, dan pribadi kita. Saudara tahu bahwa dengan mengandalkan Tuhan, kita menjadi kuat. Dengan janji Tuhan, kita mendapatkan kekuatan menghadapi setiap tahap demi tahap hidup yang Tuhan izinkan kita lewati setiap hari. Saudara, Tuhan hadir di dalam segala keadaan. Ia maha hadir, Ia maha mengetahui, dan Ia selalu bersama dengan kita. Mari menaikkan pujian bersamamu Bapa. Kita naikkan pujian ini dan mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan, penolong, penghibur, pemimpin hidup kami. Kami siap untuk beribadah kepadamu dan siap untuk bersama dengan Tuhan di waktu-waktu teduh ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan waktu pergumulan-pergumulan itu menjadi tidak ada jalan keluar. Tetapi waktu kita membaca firman Tuhan, disitulah kita menerima janji Tuhan, disitulah kita melihat bagaimana Yesus memberikan contoh agar kita menjalani hidup bersama dengan Dia. Dan Ia berjanji, seperti pemazmur mengungkapkan puisinya, Ia membawa kita seperti Raja Wali terbang tinggi menghadapi badai hidup. Ia mengatakan bahwa seperti Raja Wali yang naik melintasi langit biru menghadapi berbagai tantangan
hidup. Demikianlah kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhanlah penolong saya, penolong jemaat semua. Di bawah kepak sayapmu. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara, kita bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Saya percaya bahwa Tuhan menolong kita senantiasa. Kita akan dikuatkan dan akan menerima banyak pelajaran dari firman Tuhan yang malam hari ini kita akan dengarkan, yang akan dipimpin oleh Miss Dora dan sebagai pematerinya Ibu Juliana Hampa. Kita percaya bahwa obrolan-obrolan ini akan menambah pengetahuan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya, tetapi semua yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali mengadakan talk show, bincang-bincang akan satu bagian firman Tuhan yang kiranya dapat menguatkan kita, menegur kita semua. Dan malam ini topik yang akan kita bahas adalah kasih dan kesabaran. Ya, kasih dan kesabaran, ayat panduan yang menjadi pembahasan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Nah, sudah berada bersama kita Ibu Juliana yang akan memaparkan menjadi pemateri pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu saya minta kesediaan Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bersama-sama pada saat ini oleh karena Tuhan kembali menganugerahkan waktu buat kami untuk belajar firman Tuhan melalui talk show malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami mau menyerahkan waktu ini semua jemaat-Mu dalam pimpinan kuasa Allah, sehingga kami sungguh-sungguh dapat diberkati melalui talk show saat ini. Terpujilah Engkau Allah kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, berbicara tentang sabar ya, bagian ini kasih dan kesabaran, siapakah kita ya? Seringkali kita diuji akan kesabaran kita. Tetapi dalam firman Tuhan dinyatakan di sini kasih itu sabar. Nah, mungkin sebelum kita ya menggali lebih dalam tentang kata sabar ini, mungkin kita terlebih dahulu mengangkat tentang kasihnya ya, Bu. Jadi, apa itu kasih? Ya, kalau dilihat dari 1 Korintus 13. Boleh silakan Bu untuk menghafalkannya bagi kita. Berbicara tentang kasih, pasti kita semua tidak asing lagi dengan kata kasih. Tetapi untuk mengasihi itu tidak semudah apa yang kita katakan. Nah, melalui 1 Korintus 13, Rasul Paulus menulis topik tentang kasih ini kepada jemaat di Korintus. Sebetulnya hal ini sudah dibicarakan atau ada hubungannya dari pasal 12, yaitu sejak Rasul Paulus mengajarkan tentang rupa-rupa karunia dan juga tentang banyak anggota tetapi satu tubuh, di dalamnya ada diuraikan berbagai-bagai hal. Lalu pada pasal 13 di situ dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi sekalipun kita punya karunia-karunia yang banyak, terus kita bisa menggunakan karunia-karunia itu sedemikian rupa untuk kesatuan tubuh Kristus, tetapi kalau tidak ada kasih, semuanya nol. Dan di akhir pasal 13 di situ dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Betapa pentingnya kasih ini sampai dimulai ayat 4 di situ dijabarkan segi-segi dari kasih. Ada beberapa bentuk perwujudan kasih itu sendiri. Seperti dikatakan di ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan hingga ayatnya yang ke-7 di situ menjelaskan tentang rupa-rupa wujud kasih yang harus kita lakukan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi diawali dari kasih itu sabar dan diakhiri sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Tentunya kasih yang dilandasi oleh kasih Allah. Kita tahu kasih Allah itu kasih yang sungguh tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, seperti dalam satu pujian di KPPK, kasih itu walaupun dawat selaut tidak dapat melukiskan kasih Allah. Yang intinya Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah kepada kita sehingga ia juga mau mengorbankan Kristus. Itulah wujud kasih Allah yang bisa kita alami dan mendasari kasih yang diuraikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 13 ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar di bawah satu topik, yaitu kasih dan kesabaran. Apa kira-kira hubungan kasih dan kesabaran? Nah, ini sangat erat hubungannya karena kasih dan kesabaran itu sama-sama dihasilkan oleh Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi
kasih dan kesabaran dihasilkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, pada saat ini dari berbagai-bagai segi kasih yang telah diuraikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7, kita akan fokus kepada kasih itu sabar. Oke, baik. Iya, berarti kasih itu harus berasal dari Allah ya, dan itu sumbernya adalah Allah sendiri, dan Roh Kuduslah yang bekerja untuk menghasilkan kasih, dan bentuknya yang saat ini kita akan bicarakan adalah sabar. Nah, namun dalam kenyataannya ya sehari-hari kita susah sekali ya Bu ya untuk bersabar begitu. Banyak hal yang membuat kita kurang bersabar. Nah, mungkin kalau tadi Ibu sampaikan diawali ayat 4 mulai kasih itu sabar, terakhir kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Nah, jadi yang pertama ini kalau segala sesuatu udah semuanya ya, kondisi, keadaan, berarti semuanya. Baik atau buruk. Baik atau buruk ya, sabar. Susah dan senang, sabar. 5 kata tapi iya. Kalau di awal atau kalau di awal mungkin bisa difokuskan kepada sesama manusia begitu, kasih kesabaran itu. Begitu ya. Nah, itu juga dalam kita berrelasi dengan orang lain. Nah, itu kan kesabaran diuji karena kita berbeda ya satu dengan yang lainnya. Dan ini kan sebelum pasal 13 itu pasal 12 ayat 12 hingga ayatnya yang itu tentang 33 itu tentang berbicara tentang banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, dalam kesatuan tubuh Kristus ini kita kan berbagi, ada bermacam-macam latar belakang, terus ada macam-macam pribadi di dalamnya. Jadi penting sekali menghidupi kasih. Kasih itu sabar. Sabar dalam menyikapi berbagai situasi, menyikapi berbagai macam pribadi, secara khusus dalam kesatuan tubuh Kristus, dan lebih khusus lagi kesatuan tubuh Kristus yang ada di jemaat kita GKI Pos PI Tanjung Bunga, karena kita terdiri dari berbagai latar belakang, suku, budaya, kepribadian. Jangankan di satu jemaat, dalam keluarga pun betul. Sabar ini perlu diuji. Ya benar, kita berdua ya, mungkin suami istri di rumah juga berbeda-beda ya. Jadi cara menanggapinya, kalau kita menunjukkan kasih itu ya salah satu dia sabar. Nah, mungkin yang mau saya tanyakan, berarti sabarnya kan terhadap segala sesuatu. Kalau kita tidak sabar, apa sih dampaknya kepada orang lain? Ini berbicara tentang dampak ketidaksabaran ya Bu Dora. Yang jelas dampak negatif karena kita tidak sabar. Karena seharusnya itu kita sabar, dan itu yang dituntut oleh Tuhan melalui firman yang kita pelajari pada malam hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, dampak yang utama yaitu yang pertama ini belajar dari pribadi saya sendiri juga. Kita akan pertama itu saya akan bereaksi, pasti akan timbul emosi negatif. Emosi negatif ini mengarah kepada marah. Nah, kalau kita tidak memiliki kesabaran dalam menyikapi berbagai situasi yang menuntut kita untuk sabar, pasti akan menyakiti orang lain. Terus dengan cara apa? Kadang-kadang akan muncul perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menyerang, bahkan mungkin perkataan-perkataan kotor berupa makian, dan juga kita bisa saja menggunakan kekerasan untuk mengungkapkan kekesalan kita oleh karena ketidaksabaran. Dan memang dalam kehidupan manusia itu sejak kita lahir itu sebetulnya kesabaran ini telah diuji. Dan sejak kecil kita lahir, orang tua kita juga sabar menunggu kapan ini anak akan bicara. Lalu kesabaran itu sebetulnya diuji dalam hal menunggu. Karena kesabaran ini kan membutuhkan waktu juga, unsur-unsur kesabaran. Menunggu
menunggu dalam kemacetan lalu lintas. Misalnya kita ada acara di suatu tempat, lalu wah tiba-tiba kita di jalan itu mengalami kemacetan. Dan pasti di situ juga kesabaran kita akan diuji. Apakah kita akan saya teringat waktu kita ke apa sana, Gratia, ingat ya? Iya, iya. Di jalan mengalami kemacetan. Saya kira itu, tapi luar biasa. Di situ kita sebetulnya kesabaran kita diuji karena tidak ada yang sampai memaki-maki, mengeluarkan bahasa selain kita diam dan gemas di dalam mobil. Itu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang saat itu ya tidak bersama-sama kita mungkin sedikit ya, saat itu kita mau merayakan Natal di Bukan Natal, ulang tahun. ulang tahun ya, ulang tahun Komisi Wanita Gracia, lalu kita terjebak macet dan stuck, tidak bisa bergerak gitu ya, kemacetannya sangat parah. Dan ya dalam waktu yang sangat lama itu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Paling lama itu ke sana 30 menit, tapi waktu itu sampai hampir 3 jam. Iya, 3 jam. Iya. Nah, berarti banyak ya bentuk-bentuk salah satu situasi yang menguji kita berarti tadi waktu ya. Saat kita menunggu, saat antri di loket, saat kita ada di rumah makan juga, itu melatih kesabaran. Karena untuk melihat menu saya kita harus menunggu, terus menunggu lagi masak, lalu menunggu lagi saat di kasir hendak membayar. Ada banyak contoh-contoh yang melatih kesabaran kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi atau bereaksi, merespon situasi-situasi yang menuntut kita harus sabar. Dan itu mulai dari dalam rumah sebetulnya. Saya saja di rumah dengan anak, dengan suami. Iya. Berarti kalau saya lihat dampaknya ini bukan saja kalau kita tidak sabar, bukan hanya dampaknya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Kita sendiri. Ya, tentang bagaimana kita bisa menguasai diri ya. Karena keadaan-keadaan yang tadi kan berhubungan bagaimana kita mengelola, ya menguasai diri dan mengelola emosi juga akhirnya begitu ya. Oke. Nah, terakhir Ibu ya. Iya. Jadi mungkin ada apa ya? Mungkin ada tips begitu ya bagaimana ini kita untuk dapat terlatih ya. Bagi saya sudah terbiasa ini. Saya sudah ini mungkin ada tiap orang berbeda-beda ya Bu ya. Ada orang yang memang sabar, pada dasarnya dia punya kesabaran gitu ya. Karena yang sudah dari sononya dalam keadaan apapun bisa diam, walaupun mungkin di pikirannya berkecamuk atau hatinya Tapi ada juga mungkin bagi kita yang wah susah sekali ini ya untuk mengatasi ketidaksabarannya ini. Nah mungkin bagaimana ini, ada tips-tipsnya untuk hal-hal praktis yang bisa kita lakukan? Hal-hal praktis, tentunya kita harus dasari pertama dari firman Tuhan ya. Tunggu dengan penuh harap. Tentunya berharap kepada Tuhan yang pertama. Terus berharap bahwa situasi pasti akan normal lagi seperti kemacetan tadi. Kita tetap berharap. Dan pasti kita, kemudian yang kedua, tunggu dengan berdiam diri. Ada waktu jeda sebelum kita bereaksi. Kemudian dan itu memang perlu perjuangan semuanya. Kita menunggu dulu. Hitungan saya pernah diajar kalau misalnya kesabaran kita diuji, coba hitung sampai 10. Berarti kalau lewat 10, tapi kan biasanya kita langsung wow gitu. Apalagi kembali lagi ke bukan karakter ini. Kepribadian tiap-tiap orang itu kan beda. Ada yang langsung reaktif iya, gitu ya ada terhadap yang satu situasi. bisa sabar. Kemudian tunggu dengan penuh percaya. Ya. Apalagi kalau kesabaran itu menyangkut dengan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Seperti pandemik ini ya. Pandemi ini. Aduh. Oke. Kita menanti, tapi ketika menanti kita tidak tahu kapan ujungnya. Dan itu membutuhkan seperti yang tadi itu, pertama tunggu dengan penuh harap, tunggu dengan berdiam diri berarti berdoa juga di dalamnya. Dan itu membutuhkan memang
situasi yang betul-betul mendorong kita, memampukan kita untuk melakukan itu. Karena sesuatu yang menuntut kesabaran biasanya hal-hal yang gampang membuat kita panik, gampang memancing emosi, dan kita tunggu juga dengan penuh percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Amin. Ya, dan itu juga mungkin berlaku kalau kita menghadapi orang yang membuat kita tidak sabar gitu Bu ya. Jadi seperti dari awal yang Bu Yul juga sampaikan, karena kasih ataupun kesabaran itu adalah anugerah dari Allah ya, karena itu adalah sumbernya berasal dari Allah sendiri, sehingga ketika kita mengalami suatu ujian tersebut ya kita kembali mengingat gitu, minta pertolongan Tuhan ya untuk supaya Tuhan memberikan kesabaran itu. Ya baik, terima kasih Bu Yul, terima kasih untuk pemaparannya ya, cukup lengkap dan jelas, dan kita bisa mengaplikasikannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan menutup talkshow kita pada malam hari ini dan minta kesediaan Bu Yul kembali untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu karena kami percaya Engkau Allah yang telah menuntun kami sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan tentang kasih dan kesabaran. Bagi kami kadang-kadang kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk menjadi sabar ketika kami bereaksi atas hal-hal yang menimbulkan ketidaksabaran atau menuntut kesabaran bagi kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu yang tanpa batas itu akan senantiasa menolong kami, sehingga kami akan terus belajar menjadi orang-orang yang sabar ketika diperhadapkan dengan situasi yang membuat kami tidak sabar. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus kami percaya akan senantiasa menginsafkan kami, akan menuntun kami, akan menolong kami belajar menjadi orang-orang yang sabar. Terpujilah Engkau Allah kami, berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini bersiap-siap untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang hari ini saya akan mengajak kita berdoa pertama kali untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa hampir di seluruh wilayah provinsi Indonesia jumlah terpapar akibat COVID-19 semakin meningkat dan korban jiwa juga semakin bertambah. Kita berdoa supaya penanganan ini dapat segera bisa dilakukan dengan baik. Aparat medis, pemerintah, dan semua instansi boleh bekerja sama untuk menekan bagaimana penyebaran penyakit ini. Yang kedua, kita tahu karena pandemi ini banyak dari warga negara, warga masyarakat sulit mengatasi masalah-masalah ekonomi, bahkan resesi ekonomi juga terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan menolong penanganan masalah ekonomi di seputar pandemi ini, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh negara. Yang ketiga, tentunya kita berdoa untuk aparat negara kita, bahkan untuk semua instansi-instansi, departemen-departemen, baik itu di pendidikan, di bidang sosial, di bidang keamanan, supaya semuanya tetap Tuhan mengendalikan dan mengontrol negeri kita. Yang keempat, kita berdoa untuk penanganan bencana alam yang terus saja ada di negara kita, bahkan di provinsi ini. Penanganan pasca bencana seperti di Bantaeng, di Masamba, dan di daerah-daerah lain kita doakan supaya Tuhan akan memberikan
pertolongan sehingga semua penanganan pasca bencana dapat segera membantu merelokasi warga-warga yang ada di daerah bencana. Mari saya mengajak kita berdoa untuk 4 pokok doa ini. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk pemerintah kami di tempat ini. Dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan tolong supaya bisa menangani penyebaran wabah COVID-19. Kami berdoa masalah ekonomi semakin meningkat akibat pandemi ini. Tapi kami tahu bahwa waktu kami setia berdoa, tangan Tuhan juga tidak berpaling dan akan turun tangan memberkati negeri kami. Tolonglah sehingga penanganan-penanganan di berbagai bidang yang semakin meningkat permasalahannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan masalah-masalah sosial, tidak lupa masalah keamanan. Tuhan tolonglah kami mengambil bagian dengan berdoa. Kami mohon Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada para pemerintah, para pejabat, sehingga mereka bekerja dengan lebih maksimal, memikirkan kemajuan, keadaan negeri kami, warga negara ini, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tolonglah, kasihanilah negeri kami, bahkan kasihanilah provinsi-provinsi yang tertimpa dengan bencana alam. Di Makassar dan di provinsi ini ada Bantaeng, ada Masamba, ada daerah-daerah yang mungkin kami belum ketahui. Tuhan tolong supaya penanganan-penanganan pasca bencana ini dapat teratasi. Terutama kami ingat juga untuk saudara-saudara yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan tolong, masih ada dalam bencana banjir juga. Tuhan tolonglah agar pemerintah di sana dapat mengambil tindakan, dapat mengambil penanganan yang tepat, sehingga permasalahan banjir ini dapat diatasi dan boleh menolong warga negara, warga masyarakat yang ada di sana. Tolonglah Bapa, tolonglah negeri kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan berdoa yang kedua untuk gereja kita. Di minggu kemarin kita sudah merayakan ulang tahun dan kita berdoa di masa akan datang juga gereja GKI akan semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan pelayanan. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan, bahkan dalam skop yang lebih besar untuk Sinode GKI, agar mereka memikirkan bagaimana pengembangan pertumbuhan gereja di lingkungan GKI. Kita berdoa untuk gereja Tanjung Bunga di sini dalam pergumulan-pergumulan tantangan pelayanannya. Kita doakan badan pengurus, kita doakan panitia pembangunan, kita doakan guru-guru sekolah minggu, kita doakan untuk semua komisi-komisi agar mereka tetap bertumbuh kendati pun pelayanan dilakukan secara virtual. Tak lupa mendoakan untuk semua pelayan, baik Pendeta Jones sekeluarga, saya, Penginjil Tommy, dan semua teman-teman yang mengambil pelayanan sebagai kameramen, sebagai tim editing selama masa pelayanan pandemi ini, supaya juga mereka tetap sehat. Mari kita berdoa. Dalam tangan Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami di GKI Makassar dan di Pos Tanjung Bunga ini. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan berikan masih tetap ada gereja kami untuk melakukan pelayanan-pelayanan dan menjangkau jiwa-jiwa. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani, terutama Pak Im sebagai gembala sidang, bahkan untuk Pak Jones sebagai gembala sidang di tempat ini. Engkau memberkati mereka. Tangan kasih Tuhan mengurapi pelayanan mereka dan semua hal-hal yang mereka kerjakan. Kami doakan semua komisi-komisi di gereja pusat, Tuhan memberkati, mendoakan untuk yayasan secara khusus pendidikan Gamaliel, agar juga tetap boleh mengerjakan visi amanat agung lewat pendidikan di tempat itu. Berkati Sinode GKI Sulsel agar tetap menjangkau gereja-gereja dalam pertumbuhan umat-Mu, menjangkau jiwa yang baru. Kami doakan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, Engkau menolong
untuk pelayanan-pelayanan di setiap komisi. Kendati pun pelayanan kami lakukan lewat media virtual, tapi kami tahu Tuhan akan mengurapi, tetap menumbuhkan iman jemaat-Mu. Engkau memberkati badan pengurus dalam mengelola pelayanan di tempat ini, memberkati panitia pembangunan dalam mengurus pembangunan gereja kami, memberkati setiap pengurus dalam komisi-komisi agar tetap setia untuk melakukan tugasnya. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga Engkau menyertai dalam masa muda mereka, dalam pelayanan-pelayanan di komisi ini. Tuhan memberkati. Berkatilah Tuhan mereka yang terus terlibat dalam pelayanan selama masa pandemi ini. Baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu pemain musik, baik itu kameramen dan tim editing, bahkan alat-alat yang ada. Tuhan akan semakin menolong, menyempurnakan, sehingga pelayanan kami semakin diperlengkapi, diurapi, dan kami tetap sehat melayani Tuhan dalam segala keadaan kami. Terimalah doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian yang terakhir kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat. Kita tahu beberapa jemaat yang juga sedang sakit. Di monitor ada nama-nama mereka. Sebentar saudara boleh doakan. Kita juga mungkin tahu orang-orang yang mengalami banyak pergumulan. Kita doakan. Lalu kita berdoa untuk semua jemaat kita agar iman mereka bertumbuh. Lalu yang terakhir, saudara bisa mengingat sejenak pergumulan saudara untuk saudara bawa juga kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, seperti Ibu Detrin, Ibu Ulina, Ibu Rana, Pak Agus, Ibu Erni dalam masa pemulihan, bahkan saudara kami Reni yang menunggu proses kelahiran. Tuhan memberkati. Tak lupa kami mendoakan suami yang sedang bertugas. Tuhan melindungi dari bahaya, dari maut. Tuhan menjaga sehingga dia juga boleh bekerja dalam perlindungan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan dan kerinduan mereka yang besar. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, iman mereka tidak berkurang, tetapi semakin hari mereka bertumbuh bahwa Tuhanlah penolong, penyelamat, dan Tuhanlah menjadi penuntun hidup mereka menghadapi persoalan. Tuhan mengenal pergumulan kami. Tuhan mengenal bagaimana beban kami bagi anak-anak kami, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua kami, bagi masa muda kami, bagi pasangan hidup kami. Tuhan akan memberikan jalan supaya kami tetap percaya kepadamu di dalam segala hal. Terimalah doa kami, terimalah permohonan kami bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Kita akan menutup ibadah doa malam hari ini dengan satu iman, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Pendeta Jones akan menutup ibadah doa kita dan kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pengharapan.
Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Oleh kuasa dan pimpinan-Mu, kami bersyukur Tuhan, ibadah doa malam ini telah berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami mau menyerahkan seluruh keberadaan, kehidupan tiap jemaat kami, baik yang ada di rumah saat ini bersama keluarga, demikian juga kami saat ini yang melayani. Anugerahkan ya Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera di tengah menjalani seluruh kehidupan kami, hari lepas hari, di saat kami menghadapi situasi, kondisi yang sulit. Ajarkan kami agar terus berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan dan kehidupan kami, akan menolong, menyertai, memberkati. Bapa, kami memohon dan menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani malam ini. Tuhan terus pakai urapi di tengah tugas dan pelayanan mereka ke depan, berkati setiap keluarga mereka, sehingga di dalam semua rencana masa depan, mereka tetap terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan dan terus melayani dengan penuh setia. Bapa, kami juga berdoa dan memohon kepadamu untuk setiap rencana dan kehidupan masa depan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semuanya berjalan di dalam kehendak Allah. Kami mau mengakhiri seluruh persekutuan ibadah doa ini. Mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati setiap kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, ibadah doa kita selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Selamat malam.